Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi pada diskusi 4 mata kuliah studi komparatif di pendidikan dasar berbagai negara tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Menurut saya sebagai guru pendidikan dasar, bahwasanya integrasi teknologi dalam pembelajaran bisa berupa penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan berupa alat digital lainnya. Kemudian dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas, kita dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Untuk poin pentingnya peran teknologi dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Salah satunya yaitu peran teknologi dalam pengajaran untuk mempermudah akses guru dan siswa terhadap sumber daya pendidikan yang beragam. Untuk itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau platform online seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, kemudian literasi digital, ada game edukasi, sehingga kolaborasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan baik. Menurut saya sebagai guru pendidikan dasar, bahwasanya saya telah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis game. Dalam pengajaran berbasis game itu saya menggunakan permainan edukatif untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik. Kemudian menggunakan permainan tersebut dapat melatih keterampilan pemecah masalah, berpikir kreatif, dan kolaboratif antar siswa. Kemudian kita dapat mengembangkan literasi digital. Kemudian saya juga mengembangkan membuat kuis dan permainan interaktif. Dengan membuat kuis dan permainan interaktif ini menggunakan platform seperti Kahoot atau Wordwall untuk membuat pelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Untuk menggunakan permainan edukatif ini dapat melatih keterampilan memecah masalah dan berpikir kritis siswa. Untuk saya sebagai pengajar, saya juga bertanggung jawab atas itu, maka mengajarkan siswa tentang etika digital, cara mencari informasi yang terpercaya dari sumber internet. Kemudian kita bisa mendorong siswa untuk menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian ada pelatihan membuat keterampilan digital. Saya pernah meminta anak membuat dari Canva ya, untuk melatih siswa dalam menggunakan alat-alat digital seperti mengolah kata, skripsi, dan presentasi. Bahwasanya presentasi ini anak-anak juga bisa menggunakan dari PowerPoint. Kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan secara informasi dan mengevaluasi sumber dan komunikasi secara daring. Bahwasanya yang dulu kita pernah pada COVID itu kita menggunakan daring, sehingga pada saat ini kita bisa mengembangkan keterampilan digital tersebut. Dengan langkah-langkah ini saya berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Bahwasanya siswa dapat mengembangkan keterampilan kreativitas dan pemahaman konsep untuk mereka dengan bantuan teknologi. Untuk dampak positif dalam menggunakan teknologi, yang pertama yaitu dengan meningkatkan keterampilan kreatif siswa.
Pada teknologi memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka seperti keterampilan digital yang terpenting di masa modern ini. Kemudian menggunakan alat-alat digital seperti aplikasi desain yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita membuatnya dari Canva, dan perangkat lunak presentasi yakni dengan menggunakan PowerPoint untuk mendorong keterampilan siswa dan menyampaikan ide. Kemudian ada juga dampak positifnya, yaitu pemahaman konsep yang lebih baik. Di media pembelajaran interaktif ini seperti adanya video, simulasi, kemudian permainan edukatif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak dengan lebih mudah. Kemudian dampak positifnya yaitu pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pada teknologi ini membuat pembelajaran yang lebih efektif, membuat lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya alat-alat kolaborasi daring dengan memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan belajar dari satu sama lain. Juga dapat mengakses yang lebih. Di samping itu, dampak positifnya yaitu dapat mengakses informasi yang lebih luas. Pada internet dapat menyediakan akses ke sumber informasi yang tak terbatas, memungkinkan siswa untuk belajar tentang berbagai topik di luar bukunya. Kemudian adanya platform pembelajaran daring dapat menyediakannya ke kursus dan materi pembelajaran dari para ahli. Nah, platform pembelajaran daring ini yang seperti kita gunakan biasanya yaitu memudahkan untuk siswa saat ini, yaitu dengan membuat classroom. Bahwasanya guru memberikan tugas untuk siswa ke dalam platform tersebut, kemudian siswa dapat menjawab dan mengumpulkan tugasnya pada platform tersebut. Juga dapat mengembangkan literasi digital mereka, bahwasanya mengajarkan kepada peserta didik tentang penggunaan internet ini yang lebih baik dan benar, itu dapat juga mencari sumber informasi yang terpercaya. Di samping kelebihan dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi, adanya kesenjangan akses. Jadi tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet, terutama di daerah yang terpencil dan pedesaan. Kemudian kurangnya infrastruktur yang dapat menghambat penerapan teknologi dalam pembelajaran. Keterbatasan infrastruktur. Banyak dari sekolah-sekolah yang masih kurang adanya infrastruktur untuk pengembangan teknologi ini yang memadai seperti komputer, kemudian proyektor dan koneksi internet yang stabil atau wifi, yang dimana itu keterbatasan infrastruktur dari masing-masing sekolah. Kemudian dapat menghambat penerapan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah. Padahal ini terdapat juga hambatan dan tantangan dari kompetensi guru. Tidak semua guru juga memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang saat ini. Diperlukannya pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang teknologi. Kemudian ketika anak-anak menggunakan akses internet, penggunaannya tidak tepat
Dengan menggunakan teknologi yang tidak tepat ini dapat mengganggu fokus siswa dan mengurangi efektivitas pembelajaran, di mana anak-anak yang seringkali setiap harinya tidak lepas dari handphone. Dengan teknologi ini jadi anak-anak kurang efektivitas dalam pelajaran. Mereka hanya menggunakan handphonenya dengan menggunakannya sebagai game di HP mereka masing-masing. Kemudian pentingnya untuk memilih dan menggunakan teknologi secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dampak negatif lainnya pada kesehatan dan sosial. Dalam penggunaan teknologi yang berlebihan juga berdampak negatif pada kesehatan mental siswa, seperti gangguan mata atau kesehatan matanya. Kalau sering-sering memakai handphone, dia juga terganggunya gangguan mata seperti kemerahan atau matanya menjadi min ya. Kemudian kurangnya tidur, ya sering-sering memakai handphone dan digunakan untuk mengakses lain atau menggunakan game ya. Terlalu berlebihan game di handphone jadi kurangnya tidur sampai kecanduan untuk menggunakan media sosial. Kemudian kita berperan penting untuk mengajarkan siswa tentang menggunakan teknologi yang sehat dan seimbang. Untuk mengatasi masalah atau tantangan ini diperlukannya kolaboratif dari pemerintah, dari sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sekian dari tanggapan saya pada sesi 4 kali ini pada mata kuliah studi komparatif di pendidikan dasar berbagai negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.